hands up here. 굿. 겁먹지 마, 이제 쫄지 마. 이런 새끼들은 아유 못된 새끼들 진짜. 진짜 아유 진짜 이 나쁜 놈들. 씨. 잡았다. 그럼 나도 막아봐. Merasa terganggu dengan kehadiran dua orang bertopeng itu, anak buah Namhyup kemudian maju untuk melawan mereka. Namun dengan sekali pukulan saja, para anak buah Namhyup malah terjatuh ke lantai. Melihat hal itu, Namhyup kemudian maju dan langsung menyerang Ugyom. Di awal pertarungan, Namhyup berhasil mendaratkan serangannya ke tubuh Ugyom dan membuat Ugyom kesulitan untuk menyerang balik. Setelah menganalisa pergerakan Namhyup, Ugyom kemudian menggunakan teknik boxing milik Sungjon dan dia berhasil mendaratkan pukulan ke wajah Namhyup. Merasa kesal karena mulutnya dibuat berdarah, Namhyup kembali melakukan serangan dengan menendang Ugyom dan memukul wajahnya. Serangan bertubi-tubi dari Namhyup itu bahkan membuat tubuh Ugyom terhempas. Tidak berhenti sampai di situ, Namhyup juga mencengkram tubuh Ugyom dan menyerang perut Ugyom berkali-kali dengan menggunakan lututnya. Di sisi lain, Yeonki sedang berhadapan dengan 3 orang anak buah Namhyup. Setelah menjatuhkan ketiga pria itu, Yeonki kemudian membantu Ugyom yang masih terus dipukuli oleh Namhyup. Akan tetapi pertarungan itu belum berakhir. Para anak buah Namhyup kembali berdiri dan menyerang Yeonki dengan menggunakan kayu. Kali ini Ugyom dan Yeonki bertukar posisi, di mana Yeonki melawan Namhyup, sementara Ugyom akan melawan anak buahnya. Secara mengejutkan, Ugyom ternyata meniru teknik Muay Thai milik Namhyup dan memukuli anak buah Namhyup tanpa ampun. Berpindah ke pertarungan Yeonki dan Namhyup, Namhyup berusaha menangkap tubuh Yeonki dan ingin menyerangnya dengan teknik Muay Thai. Ternyata teknik itu tidak berlaku pada Yeonki dan Yeonki malah berhasil memukul wajah Namhyup. Namun Namhyup berhasil menyerang balik dan menendang tubuh Yeonki. Sementara itu, Ugyom yang telah berhasil mengalahkan anak buah Namhyup, dia lalu segera bergabung bersama Yeonki. Namun karena Yeonki terlihat kesakitan, Ugyom lalu maju seorang diri dan langsung menyerang Namhyup. Jual beli pukulan pun terjadi di antara mereka berdua. Saat Namhyup kembali menangkap tubuh Ugyom, Ugyom berhasil melepaskan diri dan balik mencengkram kepala Namhyup. Tanpa diduga, Ugyom ternyata kembali meniru teknik Muay Thai milik Namhyup dan menghantam perut Namhyup dengan menggunakan lututnya. Melihat Namhyup yang sudah tidak bisa membalas, Ugyom kemudian mengakhiri pertarungan itu dengan tendangan putarnya. Hands up here. Good. Setelah membuat Kim Namhyup tidak berdaya, Yeonki lalu mengejek Namhyup dengan bertanya, bagaimana rasanya terkena pukulan. Tidak hanya itu, Yeonki juga meminta Jungwon berdiri di hadapan Namhyup agar Namhyup bisa meminta maaf dengan tulus kepada Jongwon. Akan tetapi Namhyup tidak mau melakukan hal itu, sehingga Yeonki terpaksa harus menendangnya. Sambil direkam oleh Ugyom, Yeonki kembali menyuruh Namhyup untuk meminta maaf kepada Jongwon. Karena tidak ingin terus dipukuli, Namhyup dengan terpaksa kemudian meminta maaf kepada Jongwon. Mendengar permintaan maaf itu, Yeonki lalu memberitahukan kepada Jongwon kalau memaafkan itu adalah hak seseorang dan bukan kewajiban. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memaksa korban untuk memberikan maaf. Jika Jongwon memilih untuk tidak memaafkan Namhyup, maka itu adalah haknya. Walaupun di luar sana banyak orang yang mengatakan omong kosong bahwa mereka harusnya memaafkan karena luka yang mereka alami perlahan-lahan akan sembuh dengan sendirinya. Namun menurut Yeonki, cara yang benar untuk menyembuhkan luka itu adalah dengan memukul balik orang-orang yang telah memukul mereka dengan cara yang sama. Hal itu juga bisa menghilangkan rasa takut dan menyembuhkan dari rasa trauma. Yeonki juga memberitahukan kalau Namhyup dan anak buahnya tidak akan berani lagi mengganggu Jongwon karena Yeonki dan Ugyom merekam kejadian itu dan akan menyebarkan videonya. Oleh karena itu,
Jongwon harus berani melakukan balas dendam pada orang-orang yang telah memukulinya. Setelah mendapatkan motivasi dari Yeonki, Jongwon akhirnya memiliki keberanian dan menendang wajah Namhyup. Melihat hal itu, Yeonki terlihat sangat senang. Dia juga memberitahukan kalau berandalan seperti Namhyup tidak semenakutkan yang Jongwon bayangkan. Mulai sekarang, Jongwon harus berani menghadapi para berandalan itu dengan percaya diri. 겁먹지 마 이제 쫄지 마 이런 새끼들은 아유 못된 새끼들 진짜 진짜 아유 진짜 이 나쁜 놈들 씨. Setelah selesai memberikan pelajaran kepada Namhyup, Ugyom dan Yeonki kemudian duduk di taman sambil menikmati sekaleng bir. Yeonki sambil bercanda lalu bertanya, apakah ini adalah pertama kalinya Ugyom meminum alkohol? Pertanyaan itu membuat Ugyom tertawa, dan dia kemudian mengatakan kalau minggu lalu dia telah meminum segelas alkohol mahal yang berusia 38 tahun bersama kakeknya. Mendengar hal itu, Yeonki dibuat terkejut karena Ugyom ternyata adalah anak orang kaya. Yeonki lalu meminta Ugyom untuk mengirim rekaman video Namhyup kepadanya dan juga kepada Jongwon. Video itu bisa mereka gunakan sebagai penyemangat saat mereka berdua merasa lelah. Saat melihat rekaman video itu, Yeonki terlihat sangat senang karena seorang berandalan seperti Namhyup ternyata bisa juga merasa ketakutan. Setelah itu Yeonki lalu mengatakan bahwa fan service yang dilakukan Ugyom lumayan bagus dan dia sangat cepat dalam mempelajari sesuatu. Mendengar pujian itu, Ugyom lalu mengatakan kalau motivasi yang diberikan Yeonki sebelumnya juga sangat bagus. Yeonki terlihat seperti sedang menjaga keadilan dunia dari orang-orang jahat, dan dia bahkan merasa terlihat keren melakukan hal itu. Untuk merayakan debut mereka sebagai high school superheroes atau pahlawan SMA, Yeonki lalu mengajak Ugyom untuk bersulang. Selanjutnya setelah mereka berdua mengganti pakaian, Yeonki yang merasa kelaparan lalu mengajak Ugyom untuk makan bersama. Namun Ugyom tidak bisa melakukannya karena dia harus segera pulang ke rumah. Selanjutnya Yeonki lalu menjenguk temannya di rumah sakit sambil menonton kembali rekaman video Namhyup. Setelah menonton video tersebut, Yeonki lalu bertanya kepada temannya itu, apakah dia masih mengenal Kim Namhyup. Yeonki juga memberitahukan kalau dia telah membuat Namhyup berlutut di hadapannya. Tidak hanya itu, Yeonki juga akan menghabisi para berandalan lainnya dan membuat mereka berlutut di hadapannya. Setelah memberitahukan hal itu kepada temannya yang sedang koma, Yeonki lalu mengambil tasnya dan segera keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu jari tangan teman Yeonki tiba-tiba saja bergerak. Keesokan harinya saat berada di sekolah, Ugyom dan Yeonki terlihat sedang mengerjakan soal ujian. Setelah selesai mengumpulkan kertas ujian, Yeonki lalu menghampiri Ugyom dan bertanya, berapa jumlah soal yang tidak diketahui Ugyom. Ugyom mengatakan kalau dia menjawab semua soalnya, dan bahkan kembali memeriksa jawabannya. Mendengar hal itu, Yeonki malah mengatakan kalau dia tidak pernah memeriksa soal yang sudah lewat, dan hanya memikirkan hari esok. Setelah itu Yeonki lalu memberitahukan kalau target berikutnya sudah dia temukan, dan karena ujian sudah selesai, sekarang waktunya bagi mereka untuk memberantas kejahatan. Berpindah ke tempat lain, Hong Il dan Jinwo terlihat sedang berbicara dengan Sungjon. Sungjon memberitahukan kalau mulai sekarang dia tidak mau lagi melakukan hal kekanak-kanakan. Namun Hong Il mengatakan jika Sungjon tidak mau menemui Ji Hyuk, maka dia bisa berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, Hong Il ingin Sungjon ikut dengannya dan berbicara dengan Ji Hyuk secara baik-baik. Namun Sungjon tetap tidak mau menemui Ji Hyuk karena sepulang sekolah Sungjon akan pergi ke gimnasium untuk berlatih boxing. Sungjon juga memperingatkan jika dia terkena hukuman lagi karena bergaul dengan mereka, maka Sungjon akan membunuh Hong Il dan Jinwo. Tidak lama kemudian, Ugyom dan Yeonki menghampiri mereka dan memperingatkan untuk tidak lagi mengganggu Sungjon. Ugyom bahkan mengirim salam kepada Ji Hyuk dan komplotannya agar mereka tidak lagi mengajak Sungjon menjadi seorang berandalan. Perkataan Ugyom itu membuat Hong Il merasa sangat kesal. Namun karena tidak ada yang bisa dia lakukan, Hong Il dan Jinwo akhirnya pergi dari tempat itu. Ugyom lalu mengatakan bahwa dia merasa senang karena Sungjon sudah kembali berlatih boxing. Mendengar perkataan Ugyom itu, Sungjon lalu memberitahukan kalau Song Sik dan Ji Hyuk dulunya bukan orang yang kekanak-kanakan.
Namun begitu sadar kalau mereka mempunyai pukulan yang kuat, Seungsik dan Ji-hyuk akhirnya menjadi seorang berandalan. Apa yang terjadi pada mereka berdua sama persis dengan keadaan Ugyom saat ini. Sungjon berkata seperti itu karena dia merasa khawatir jika Ugyom akan menjadi orang yang kekanak-kanakan seperti Seungsik dan Ji-hyuk. Setelah mengatakan hal itu, Sungjon lalu segera pergi meninggalkan Ugyom. Berpindah ke ruang guru, di mana saat ini Pak Guru sedang berbicara dengan seorang murid baru. Murid baru itu bernama Lee Golje. Golje diperingatkan oleh Pak Guru untuk tidak membuat masalah, karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Golje lalu berjanji kalau dia akan bersikap baik dan tidak akan membuat masalah. Selanjutnya Golje kemudian masuk ke dalam kelasnya dan duduk di bangku milik Seungsik. Tidak lama kemudian, Seungsik juga masuk ke dalam kelas dan melihat Golje yang duduk di bangkunya. Seungsik lalu menghampiri Golje dan menyuruhnya untuk menyingkir dari tempat duduknya. Golje lalu berdiri dan meminta maaf kepada Seungsik karena dia tidak tahu kalau bangku itu sudah ada pemiliknya. Ternyata Seungsik bisa memaklumi hal itu dan dia kemudian meminta uang kepada Golje. Seungsik mengatakan kalau belakangan ini dia kehabisan uang dan banyak kebutuhan yang ingin dibelinya. Mendengar perkataan Seungsik itu, Golje lalu mengeluarkan beberapa lembar uang untuk diberikan kepada Seungsik. Akan tetapi sebelum menyerahkan uang itu, Golje meminta bantuan agar dia dibiarkan hidup tenang di sekolah itu. Karena mengira Golje adalah anak cupu dan mudah dirundung, Seungsik malah besar kepala dan meminta Golje untuk membayar 100.000 won setiap minggunya. Namun jika Golje tidak memiliki uang, maka dia bisa menggunakan tubuhnya. Mendengar hal itu, Golje lalu memasukkan kembali uangnya ke sakunya. Karena merasa kesal tidak diberikan uang, Seungsik kemudian menyerang Golje. Dengan sangat tenang Golje dapat menghindari serangan itu, dan tangan Golje bahkan tidak keluar dari saku celananya. Seungsik lalu kembali melancarkan beberapa serangan, namun serangan itu masih belum bisa mengenai Golje. 잡았다. Karena dia sudah berjanji tidak akan membuat masalah, Golje lalu meminta Seungsik untuk berhenti menyerangnya. Akan tetapi karena Seungsik merasa sok jagoan, dia tidak menghiraukan perkataan Golje dan kembali menyerang. Namun sayangnya tubuh Seungsik yang mungil itu malah dihempaskan Golje ke arah lemari. Bukannya menyerah, Seungsik malah kembali berdiri dan berniat menyerang Golje. Untungnya Pak Guru segera datang dan menghentikan keributan itu. Pak Guru malah memarahi Golje karena sudah membuat masalah di hari pertamanya bersekolah. Pak Guru yang merasa kesal kemudian menyuruh Seungsik dan Golje untuk menghadap ke ruang guru. Selanjutnya saat Seungsik berada di ruang band bersama anak buahnya, dia lalu melempar rubiknya karena merasa sangat marah dengan kelakuan Golje. Seungsik lalu memiliki sebuah ide untuk mengadu domba Golje dan Ugyom. Berpindah ke tempat Ugyom, dia tidak sengaja ditabrak oleh seorang murid. Murid itu tampak ketakutan dan segera meminta maaf. Namun Ugyom tidak mempermasalahkan hal itu. Saat akan masuk ke dalam kelas, Ugyom lalu melihat Sungjon yang sedang memperhatikannya. Sungjon tampaknya sangat khawatir jika Ugyom akan menjadi anak nakal dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Saat Ugyom masuk ke dalam kelas, Yeonki memberitahukan kepadanya kalau ada murid pindahan di kelas 3 yang baru saja berkelahi dengan Seungsik. Hong Il berbohong dan mengatakan kalau murid pindahan itu ingin menguasai sekolah menggantikan Seungsik. Mengetahui informasi palsu itu, Ugyom dan Yeonki lalu berniat untuk pergi menemui Golje. Setelah Ugyom dan Yeonki pergi, Hong Il kemudian tersenyum karena telah berhasil memprovokasi Ugyom dan Yeonki. Selanjutnya Ugyom dan Yeonki dengan santainya lalu masuk ke kelas senior mereka. Yeonki langsung mengenali murid pindahan itu karena penampilan Golje yang terlihat akan pergi memancing. Yeonki mengatakan kalau dia mendengar kabar tentang seorang murid pindahan yang ingin menguasai sekolah mereka. Jika Golje ingin melakukan hal itu, dia seharusnya menghadapi Ugyom dan bukannya melawan Seungsik. Karena tidak ingin lagi dipanggil ke ruang guru, Golje lalu mengajak Ugyom dan Yeonki ke tempat sepi untuk berbicara. Selanjutnya saat mereka bertiga sedang berada di atap sekolah, Golje lalu memberitahukan kalau Ugyom dan Yeonki sudah salah paham kepadanya dan dia sama sekali tidak tertarik untuk menguasai sekolah itu.
Karena merasa penasaran, Ugyom lalu bertanya, mengapa Golje berkelahi dengan Sengsik. Golje memberitahukan kalau dia hanya berusaha menghindari pukulan Sengsik, dan Sengsiklah yang duluan menyerangnya. Namun karena Ugyom sudah mulai percaya diri dengan kemampuannya, dia tidak memperdulikan perkataan Golje dan malah menyerang pria itu. Tanpa disangka, Golje ternyata dapat menghindari semua serangan Ugyom tanpa kesulitan sedikit pun. 그럼 나도 막아봐. Setelah Yeonki melihat kemampuan Golje itu, dia lalu segera menghentikan Ugyom dan mengatakan kalau murid pindahan itu bukan lawan yang sepadan bagi Ugyom. Yeonki menyadari kalau Ugyom akan terluka parah jika terus memaksa Golje untuk bertarung dengannya. Golje lalu memperingatkan kalau mereka sebaiknya tidak mengganggunya, karena jika dia bertarung dengan serius, maka Ugyom bisa mati di tangannya. Setelah memberitahukan hal itu, Golje lalu berniat kembali ke kelas. Namun Yeonki menahannya dan mengatakan kalau dia sudah sering mendengar cerita tentang Golje sejak SMP. Oleh karena itu Yeonki ingin meminta maaf atas kejadian yang menimpa Golje hari ini. Dia dan Ugyom sebenarnya tidak berniat mengganggunya. Mereka hanya mengira kalau Golje adalah murid berandalan yang suka berkelahi. Itulah sebabnya dia dan Ugyom menemui Golje untuk mencegahnya. Golje lalu mengatakan kalau yang dilakukan oleh Ugyom dan Yeonki itu tidak jauh berbeda dengan anak berandalan. Namun Ugyom membantahnya karena dia dan Yeonki hanya memukuli para berandalan yang suka merundung orang lain. Akan tetapi Golje mengatakan kalau mereka tidak akan bisa menentukan seseorang itu baik atau jahat. Di samping itu, orang yang suka menyelesaikan masalah dengan berkelahi selalu mendapatkan akhir yang buruk, dan hal itu tidak akan pernah dimengerti oleh seseorang yang tidak pernah mengalaminya. Setelah Golje pergi, Yeonki lalu memberitahukan kalau Ugyom hampir saja mati jika Golje bertarung dengan serius. Bahkan jika 10 orang seperti Ugyom bergabung dan menyerang Golje, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkan pria itu. Jika para murid mengetahui siapa Lee Golje sebenarnya, mereka pasti akan ketakutan dan tidak akan berani macam-macam dengannya. Namun Yeonki juga merasa bersyukur kalau hal itu akan membuat sekolah mereka jauh lebih tenang. Sementara itu di ruang band, Hong Il melaporkan kepada Sengsik bahwa rencana mereka telah gagal karena Ugyom dan Golje tidak jadi berkelahi. Sungwook lalu memberitahukan kepada Sengsik kalau mereka harus segera bertindak karena kabar tentang Sengsik yang dikalahkan oleh anak kelas 1 sudah menyebar ke seluruh sekolah. Merasa kesal dengan perkataan Sungwook, Sengsik juga mengatakan kalau kabar tentang kekalahan Sungwook di tangan anak kelas 1 juga sudah tersebar ke seluruh sekolah. Berpindah ke tempat Ugyom dan Yeonki, di mana saat ini mereka berdua sedang membahas tentang sekolah Munmyonggo. Munmyonggo adalah sekolah yang sangat aneh dan hampir tidak dikenali orang. Karena kejahatan remaja sudah terlalu merajalela dan panti sosial tidak bisa mengatasinya, semua anak nakal itu lalu dikumpulkan di sebuah tempat dan hanya belajar hal-hal buruk. Para anak nakal itu bahkan harus direhabilitasi dengan melatih mantan narapidana. Namun karena cara itu juga tidak berhasil, Kementerian Hukum lalu membuat semacam sekolah percontohan aneh dan mendirikan sekolah itu di berbagai tempat yang tersebar di seluruh negeri. Sekolah itu bukan panti sosial dan juga tidak mirip seperti sekolah. Di sekolah itu para guru malah memotivasi para murid untuk berkelahi satu sama lain. Mereka juga mengelompokkan anak-anak nakal itu berdasarkan peringkat pertarungan. Tidak hanya itu, di sekolah Munmyonggo, para berandalan itu dipaksa bertarung setiap hari dan mereka tidak diberikan pilihan lain. Jika salah satu dari berandalan itu bisa mengalahkan para murid lainnya, maka mereka akan diperbolehkan untuk pindah ke sekolah biasa. Mengingat Lee Golje saat ini bisa pindah dari sekolah itu artinya dia telah menjadi juara di Munmyonggo dan mengalahkan para murid lainnya. Tidak lama kemudian, Golje tiba-tiba saja lewat di dekat mereka. Saat melihat seniornya itu, Yeonki tampak sangat mengaguminya. Yeonki bahkan mengatakan kalau mereka tidak perlu mengkhawatirkan apapun jika orang seperti Golje berada di pihak mereka. Di saat yang bersamaan, Sengsik dan anak buahnya ternyata sedang mengikuti Golje dari belakang. Mengetahui kalau dia sedang diikuti, Golje lalu segera berlari menjauh dan diikuti oleh Sengsik dan anak buahnya. Melihat kejadian itu, Yeonki lalu mengajak Ugyom untuk segera mengikuti mereka dan melihat apa yang akan terjadi. Namun Ugyom malah tidak berniat melakukan hal itu
dan dia hanya duduk sendirian di taman. Sementara itu di tempat Golje, dia masih terus melarikan diri dari kejaran Sengsik dan anak buahnya. Ternyata Golje hanya menjauh dari keramaian dan menunggu mereka di tempat yang sepi. Ternyata Sengsik sudah mengetahui identitas Golje, yang merupakan seorang legenda dari SMA Moon Myonggo. Walaupun begitu, Sengsik tidak juga merasa takut dan dia malah menantang Golje untuk bertarung. Golje lalu memberikan peringatan terakhir kalau dia akan bertingkah seolah-olah tidak pernah ada di sekolah, dan dia juga berharap Sengsik berhenti mengganggunya. Namun Sengsik malah mengatakan kalau semuanya sudah terlambat, dan Golje telah menodai harga diri Sengsik sebagai orang nomor 1 di sekolah. Selanjutnya Sengsik kemudian maju menyerang Golje. Golje yang tidak punya pilihan terpaksa melakukan perlawanan, dan Sengsik berhasil dipukul mundur olehnya. Lagi-lagi Golje masih memberikan kesempatan bagi Sengsik untuk pergi meninggalkannya. Namun kali ini Sungwook lah yang maju melawan Golje. Namun Sungwook juga bernasib sama dengan Sengsik dan tumbang hanya dengan beberapa serangan dari Golje. 더 들어오면 죽는다. Sengsik ternyata belum menyerah dan kembali menyerang. Namun dengan satu pukulan keras dari Golje, Sengsik akhirnya berhenti dan tidak bisa lagi menyerang Golje. Setelah mengalahkan kedua orang itu, Golje lalu menyuruh anak bos Sengsik untuk menyingkir jika mereka tidak ingin bernasib sama dengan bos mereka. Selanjutnya Yeonki lalu menghampiri Golje dan memuji kehebatan bertarungnya. Yeonki juga kembali meminta maaf karena kejadian di atap sekolah sebelumnya. Golje lalu memberitahukan kepada Yeonki kalau Ugyom sepertinya adalah orang yang berbahaya. Namun Yeonki mengatakan kalau Ugyom bukanlah orang seperti itu. Yeonki juga mengetahui kalau Golje tidak boleh membuat masalah. Jika kabar perkelahiannya barusan sampai di sekolah, Golje pasti akan dalam kesulitan. Ternyata Yeonki telah merekam perkelahian itu. Dengan rekaman itu, Yeonki bernegosiasi dengan Golje dan ingin meminta bantuannya di lain waktu. Setelah selesai berbicara dengan Golje, Yeonki kemudian segera pergi dari tempat itu. Berpindah ke tempat bimbingan belajar. Saat ini Ugyom tidak fokus belajar dan malah memikirkan perkataan Golje sebelumnya, bahwa tidak ada yang bisa menentukan seseorang itu baik atau jahat. Setelah Ugyom sampai di rumah, dia malah ditampar oleh ayahnya. Soktae melakukan hal itu karena hasil ujian tengah semester Ugyom berantakan. Tidak hanya itu, Ugyom juga sering datang terlambat ke tempat bimbingan belajar, dan sekarang dia malah membolos. Saat Soktae akan kembali menampar Ugyom, Dabin yang menyaksikannya kemudian menghentikan suaminya. Dabin lalu melindungi Ugyom dan bertanya kepada Soktae, mengapa suaminya itu selalu melakukan kekerasan. Padahal mereka bisa menanyai Ugyom secara baik-baik. Dabin juga mengatakan kalau mereka harus berhenti memaksakan anak mereka belajar terlalu keras. Dabin bahkan menyalahkan cara suaminya mendidik anak, yang hanya memperburuk keadaan Ugyom. Ternyata selama ini alasan Ugyom mencekik lehernya sendiri, yaitu untuk melampiaskan rasa frustasinya akibat tekanan belajar dari ayahnya. Selanjutnya, Shin kemudian memperlihatkan sekelompok pelajar yang sedang melakukan perundungan. Salah satu perundung yang bernama Gi-hyun lalu memukuli dua orang murid, karena kedua murid itu tidak memberikan uang kepadanya. Tidak lama kemudian, suara Yeonki terdengar yang menyuruh para berandalan itu untuk berhenti mengganggu orang yang lemah. Yeonki juga mengatakan kalau malam ini mereka berdua akan bermain bersama para berandalan itu. Ugyom dan Yeonki lalu segera maju dan langsung menyerang mereka. Melihat perkelahian yang terjadi, dua orang murid yang dirundung itu kemudian bersembunyi dan diam-diam merekam kejadian tersebut. Dengan kerjasama yang baik, Ugyom dan Yeonki dengan sangat mudah dapat mengalahkan para berandalan itu. Setelah menumbangkan para berandalan itu, Yeonki lalu memberitahukan kalau dia dan Ugyom adalah pahlawan super SMA yang bertugas memberikan pelajaran pada orang-orang jahat.
Tidak lama kemudian, Gi-hyun kembali berdiri dan langsung menyerang Ugyom dan Yeonki. Untungnya Ugyom menyadarinya, sehingga mereka berdua bisa menghindari serangan itu. Namun karena Gi-hyun terus mengayunkan besi di tangannya, Ugyom malah terkena pukulan besi itu dan membuatnya merasa sangat marah. Ugyom lalu menendang Gi-hyun dan membuatnya jatuh ke tanah. Ugyom juga mengatakan kalau malam ini dia akan memukuli Gi-hyun habis-habisan, sama seperti yang dilakukan Gi-hyun kepada anak-anak yang lemah. Ugyom lalu menarik tubuh Gi-hyun dan memukulinya berkali-kali. Karena tidak tahan lagi dipukuli oleh Ugyom, Gi-hyun yang sudah tidak berdaya lalu memohon agar Ugyom melepaskannya. Namun Ugyom malah kembali memukul Gi-hyun berkali-kali sambil melepaskan rasa frustasinya karena tekanan dari ayahnya. Berpindah ke tempat lain, kita diperlihatkan seorang murid SMA yang bernama Choi Kiso. Tidak jauh dari tempat Kiso berada, beberapa murid SMP terlihat sedang melakukan perundungan. Kiso yang melihat kejadian itu lalu menghampiri mereka. Melihat seorang murid SMA di hadapan mereka, para siswa SMP itu terlihat sangat ketakutan. Anak yang dirundung itu lalu memohon kepada Kiso agar menolongnya. Namun Kiso malah berbisik dan mengatakan kalau tidak akan ada yang menolong anak yang dirundung itu. Jika anak itu tidak mau diganggu oleh orang lain, maka dia harus melawan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah memberitahukan hal itu, Kiso lalu pergi meninggalkan mereka sambil tersenyum. Ketiga berandalan SMP itu lalu kembali melakukan perundungan. Namun kali ini anak yang dirundung itu berani melawan dengan menusuk salah satu dari mereka menggunakan pulpen. Hei, 좀 봐. 좀 보라고. 야, 죽이라! 죽이라! Kembali ke tempat Ugyom, di mana saat ini dia masih terus memukuli Gi-hyun tanpa ampun. Melihat Gi-hyun yang sudah babak belur, Yeonki lalu segera menghentikan Ugyom. Namun Ugyom malah marah kepada Yeonki dan mengatakan kalau berandalan seperti Gi-hyun harus dipukuli habis-habisan. Ugyom lalu mengambil sepotong pipa besi dan ingin memukuli Gi-hyun. Namun karena Ugyom tidak jadi melakukannya, Yeonki lalu mengatakan kalau mereka berdua berbeda dengan para berandalan itu dan tidak boleh bertindak secara berlebihan. Selanjutnya saat mereka berdua telah berada di tempat lain, Ugyom lalu bertanya apakah Yeonki pernah merokok. Ternyata Yeonki pernah melakukannya beberapa kali saat dia masih SMP. Namun Yeonki tidak bisa melanjutkannya karena merokok hanya membuat tenggorokannya sakit. Ugyom lalu mengatakan kalau tadi dia sangat ingin menghisap sebatang rokok. Mendengar perkataan Ugyom itu, Yeonki lalu memberitahukan kalau tadi Ugyom sudah bertindak keterlaluan dan bisa menyebabkan terjadinya insiden. Namun Ugyom mengatakan kalau Gi-hyun lah yang duluan menggunakan besi. Dan Gi-hyun pasti sering memukuli anak-anak yang lemah seperti itu. Lagi pula Yeonki lah yang mengajaknya pertama kali untuk memukuli anak-anak nakal yang sering melakukan perundungan. Di tengah pembicaraan serius itu, Yeonki tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari seseorang. Ternyata itu adalah telepon dari ibu Jisung yang memberitahukan kalau Jisung telah sadar dari komanya. Setelah mendapatkan kabar baik itu, Yeonki lalu berpamitan kepada Ugyom untuk pergi ke rumah sakit. Selanjutnya saat Ugyom sedang berada di stasiun kereta bawah tanah, dia mendengar beberapa orang murid yang mengatakan kalau para jagoan dari SMA Kyungwon telah dipukuli oleh dua pria bertopeng. Ternyata rekaman video saat Ugyom dan Yeonki bertarung dengan Gi-hyun telah tersebar di media sosial. Anak-anak itu juga merasa senang karena berkat kehadiran dua pria bertopeng itu, para berandalan sekolah sudah sedikit berkurang. Berpindah ke tempat Yeonki, saat ini dia telah sampai di rumah sakit dan bertemu dengan Jisung. Yeonki lalu bertanya kepada Jisung, apakah temannya itu masih mengenalinya. Untungnya Jisung ternyata tidak hilang ingatan dan masih mengingat Yeonki. Ibu Jisung mengatakan kepada anaknya kalau Yeonki selama ini sangat mengkhawatirkan Jisung. Setiap 2-3 kali dalam sebulan, Yeonki pasti datang ke rumah sakit untuk menjenguk Jisung. Melihat temannya itu bisa sadar kembali, Yeonki merasa sangat bersyukur sampai-sampai membuatnya menangis bahagia. Setelah selesai menjenguk Jisung, Yeonki lalu berencana untuk menghadapi dua orang lagi, yang salah satunya adalah Choi Kiso.
Ternyata selama ini Yeonki menjalankan misi balas dendam pada keempat pria yang telah menyakiti Jisung. Keempat pria itu adalah Namhyup, Gihyun, Choi Kiso, dan Do-il. Selanjutnya Shin kemudian berpindah ke rumah Ugyom, di mana saat ini ibu Ugyom sedang menelepon bosnya dan mengatakan kalau kondisinya sudah jauh lebih baik. Oleh karena itu Dabin ingin kembali bekerja dan dia mungkin bisa masuk minggu depan. Mendengar suaminya yang baru saja pulang, Dabin lalu mengakhiri panggilan itu. Soktae memberitahukan kepada istrinya kalau besok para pekerja akan datang membersihkan barang-barang Sokyum. Soktae beranggapan kalau Ugyom tidak bisa fokus belajar karena kondisi kamar itu. Soktae juga mengatakan kalau selama ini mereka sudah cukup menderita dan sekarang mereka hanya perlu fokus pada Ugyom. Mendengar perkataan suaminya itu, Dabin lalu memberitahukan kalau akhir-akhir ini banyak perubahan yang terjadi pada Ugyom. Setiap hari wajah Ugyom dipenuhi memar. Seperti halnya Sokyum yang sedang stres dan memukuli Ugyom, Ugyom juga saat ini sedang frustasi dan melampiaskannya dengan berkelahi. Di tengah pembicaraan mereka, Ugyom akhirnya pulang dan menyapa kedua orang tuanya. Melihat kedatangan anaknya itu, Dabin lalu menyuruh Ugyom untuk segera masuk ke kamarnya. Namun Soktae menahannya dan meminta Ugyom menyerahkan Walkman itu. Namun Dabin kembali menyuruh Ugyom untuk segera masuk ke dalam kamar. Soktae yang merasa sangat marah kemudian meneriaki Ugyom dan kembali meminta Walkman itu. Ugyom mengatakan kepada ayahnya kalau Walkman itu adalah barang kesayangan kakaknya. Alasan kakaknya selalu memakai Walkman itu karena dia bisa pergi ke suatu tempat di mana ayah mereka tidak ada. Mendengar perkataan Ugyom itu, Soktae lalu memberitahukan kalau Sokyum terlalu lemah dan tidak bisa bertahan. Itulah sebabnya kakak Ugyom itu memilih untuk bunuh diri. Namun Ugyom malah menyalahkan ayahnya yang menjadi penyebab kematian Sokyum. Tidak hanya itu, Ugyom juga menyalahkan ibunya atas kematian kakaknya itu. Kita kemudian diperlihatkan fakta yang mengejutkan mengenai alasan Ugyom yang sering mencekik lehernya sendiri. Ternyata hal itu dilakukan Ugyom untuk mengenang kakaknya yang dulu pernah mencekik lehernya. Selanjutnya Shin kemudian memperlihatkan Yeonki dan Ugyom yang akan menemui murid kelas 2 dari SMA Daenam yang bernama Do-il. Saat ini Do-il sedang berada di bekas restoran Hope yang sudah tutup di lantai 2. Namun sebelum mereka masuk ke bangunan itu, Yeonki memperingatkan agar Ugyom tidak bertindak berlebihan, seperti terakhir kali mereka menghadapi Gihyun. Ditambah lagi akhir-akhir ini, Ugyom terlihat berbahaya dan sangat agresif. Setelah itu mereka berdua kemudian masuk ke dalam gedung dan memakai topeng pahlawan super mereka. Saat Yeonki bertemu dengan Do-il dan komplotannya, dia lalu menyapa mereka. Melihat kehadiran pahlawan bertopeng itu, Do-il terlihat sangat senang dan dia tidak menyangka kalau Ugyom dan Yeonki akan datang menemuinya. Do-il ternyata adalah salah satu dari keempat orang yang telah melukai Jisung. Do-il ternyata mengetahui kalau dirinya akan menjadi target berikutnya dari pahlawan bertopeng itu. Itulah sebabnya dia mempersiapkan banyak anak buahnya untuk menghadapi Yeonki dan Ugyom. Karena mereka berdua sudah terkepung, Ugyom dan Yeonki tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan para berandalan itu. Untungnya berkat kemampuan bertarung yang mereka miliki, perbedaan jumlah bukanlah hal yang sulit untuk menghadapi para keroco seperti itu. Satu persatu anak buah Do-il berhasil ditumbangkan oleh Ugyom dan Yeonki. Namun mereka berdua juga terkena beberapa pukulan dari anak buah Do-il yang terus bangkit dan kembali menyerang. Tidak lama kemudian, Ugyom dan Yeonki yang sudah kehabisan tenaga akhirnya berhasil ditaklukkan oleh anak buah Do-il. Saat Do-il membuka topeng Yeonki, dia dibuat sangat terkejut karena salah satu dari pahlawan bertopeng itu adalah orang yang dia kenal. Do-il lalu merekam wajah Yeonki dan mengatakan kalau Yeonki pasti ingin membalas dendam karena mereka telah melukai Jisung. Do-il juga membuka topeng Ugyom dan merekam wajahnya. Namun hal itu malah membuat Ugyom semakin marah dan dia kemudian menendang tubuh Do-il. Setelah berhasil melepaskan diri dari anak buah Do-il, Ugyom dan Yeonki kembali melakukan perlawanan, di mana Yeonki akan melawan Do-il, sementara Ugyom akan melawan anak buahnya.
Karena Doil dan anak buahnya ternyata cukup tangguh, Yeonki lalu memecahkan kaca jendela dan mengajak Ugyom untuk melarikan diri melewati jendela itu. Doil dan anak buahnya tentu saja tidak membiarkan hal itu, dan mereka lalu mengejar Ugyom dan Yeonki. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalanan, di mana Yeonki dan Ugyom berusaha lari secepat mungkin agar mereka berdua tidak tertangkap oleh Dohyun dan anak buahnya. Untungnya di saat yang tepat, Sungjon tiba-tiba melintas di dekat mereka dan melihat kejadian itu. Sungjon lalu memutar balik dan berusaha menolong Ugyom dan Yeonki. Saat melihat Sungjon di hadapan mereka, Ugyom dan Yeonki lalu segera naik ke atas motor dan mereka akhirnya berhasil selamat dari kejaran Doil dan anak buahnya. Setelah menyelamatkan Ugyom dan Yeonki, Sungjon lalu menyuruh mereka berdua untuk segera pergi, karena dia akan kembali bekerja dan mengantar pesanan. Mendengar perkataan Sungjon itu, Ugyom lalu berterima kasih dan segera pergi. Namun Yeonki menghentikannya dan ingin membicarakan sesuatu. Akan tetapi Ugyom sudah mengetahui balas dendam yang ingin dikatakan Yeonki. Karena merasa kecewa pada Yeonki yang tidak berkata jujur dari awal, Ugyom malah meminta tolong pada Sungjon agar dia diperbolehkan menginap di tempatnya. Jika Ugyom pulang ke rumah dalam keadaan seperti itu, ayahnya pasti akan memarahinya. Selanjutnya Sungjon lalu membawa Ugyom ke gimnasium. Sungjon memberitahukan kalau ayahnya juga pasti akan marah jika dia membawa seorang teman yang babak belur ke rumah. Saat Ugyom melihat semua piala yang didapatkan Sungjon, Ugyom lalu tersenyum dan mengatakan kalau Sungjon ternyata benar-benar jago boxing. Sungjon lalu memberitahukan kalau dia pernah mengikuti kompetisi boxing di Asian Games. Karena akhir-akhir ini Ugyom terlihat sangat aneh, Sungjon lalu menyarankan agar Ugyom tidak membuat masalah dan tidak bergaul dengan orang seperti Yeonki. Menurut Sungjon, dengan kepintaran dan ekonomi keluarga Ugyom yang bagus, Ugyom seharusnya fokus belajar dan tidak berkelahi dengan para berandalan. Sungjon lalu menceritakan pengalaman pertamanya saat masuk ke dunia boxing, di mana saat itu dia merasa sangat ketakutan karena melihat para petinju yang saling pukul satu sama lain. Hal yang sama juga berlaku dalam pertarungan jalanan. Awalnya memang sulit, tapi setelah mereka memukul orang lain dan dipukuli, hal itu akan membuat mereka lebih berani dan perkelahian malah menjadi sebuah kebiasaan. Daripada Ugyom berkelahi dengan para berandalan, Sungjon menyarankan agar Ugyom lebih baik berlatih boxing bersamanya. Tidak lama kemudian, handphone Ugyom tiba-tiba berdering dan panggilan itu berasal dari ayahnya. Akan tetapi Ugyom tidak menjawabnya dan hanya mengirimkan pesan kalau malam ini dia akan menginap di rumah temannya. Setelah membaca pesan itu, Soktae lalu meminta maaf kepada guru bimbel Ugyom karena malam ini anaknya akan pulang terlambat. Mengetahui hal itu, guru bimbel itu lalu berpamitan dan akan kembali lagi pada esok hari. Selanjutnya Shin kemudian berpindah ke tempat Kiso yang sedang menonton rekaman video Yeonki dan Ugyom. Namhyup yang juga bersama Kiso lalu memberitahukan kalau dia pernah bertemu sebentar dengan Ugyom di acara reuni ayahnya. Namun menurut Namhyup, Ugyom sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Sementara itu Kiso malah dibuat tertawa karena melihat wajah Gi-hyun dan Doil yang babak belur dipukuli Ugyom. Kiso lalu bertanya apa yang diinginkan Namhyup untuk membalas perbuatan Yeonki dan Ugyom. Namhyup mengatakan kalau Kiso hanya perlu melakukan semampunya. Namun karena merasa penasaran, Kiso lalu bertanya, mengapa anak pintar dari Seomun High School seperti Namhyup malah bergaul dengan para berandalan seperti mereka. Kiso malah menyarankan agar Namhyup fokus belajar dan menjadi seorang dokter seperti ayahnya. Dengan begitu Namhyup akan berguna dan bisa membantu Kiso di masa depan. Kiso juga merasa kagum pada ayah Namhyup yang melakukan segala macam cara untuk mewujudkan keinginannya. Dan menurut Kiso, Namhyup harus mencontoh kepada ayahnya sehingga dia bisa menjadi seorang dokter yang hebat. Setelah memberitahukan hal itu, Kiso lalu menanyakan mengenai sekolah Yeonki dan Ugyom. Doil mengatakan kalau dia mendapatkan informasi bahwa Yeonki dan Ugyom bersekolah di SMA Yonsong. Setelah mengetahui informasi itu, Kiso lalu berniat untuk mengunjungi sekolah itu seorang diri. Namun sebelum itu, Namhyup harus memberikan lebih banyak uang saku kepada Kiso kali ini. Kiso ternyata merasa kecewa karena Namhyup hanya datang kepadanya saat membutuhkan bantuan. Padahal mereka berdua sudah berteman sejak lama. Selanjutnya keesokan harinya,
Kiso benar-benar datang sendirian ke SMA Yonsong. Dia bahkan langsung masuk ke ruang band dan memukuli salah satu anak buah Seung-sik sampai babak belur. Tidak lama kemudian, Seung-sik lalu datang dan menanyakan identitas Kiso. Bukannya memperkenalkan dirinya, Kiso malah menanyakan keberadaan Yeonki. Namun Seung-sik mengatakan kalau Kiso harus membayarnya 50.000 won jika ingin bertemu dengan Yeonki. Mendengar hal itu, Kiso menjadi kesal dan kemudian menyerang Seung-sik. 5만 원치 맞자? Namun Seung-sik kembali berdiri dan melakukan serangan balasan. Sayangnya kemampuan bertarung Kiso ternyata jauh berada di atas Seung-sik. Seung-sik bahkan dipukuli habis-habisan seperti anak kecil. Saat Kiso menendang-nendang tubuh Seung-sik, Seung-sik lalu memanfaatkan kesempatan itu dengan mengunci kaki Kiso. Namun Kiso ternyata bisa bangun dan malah memukuli wajah Seung-sik. Kali ini giliran Kiso yang mengunci kaki Seung-sik. Kiso bahkan tidak segan-segan mematahkan kaki Seung-sik. Merasa kesal karena kakinya dibuat kesakitan, Kiso lalu kembali memukuli Seung-sik dengan menginjak-injak tubuhnya. Setelah mengalahkan Seung-sik, Kiso lalu menyuruh anak buah Seung-sik untuk segera memanggil Yeonki. Saat anak buah Seung-sik sampai di tempat Yeonki, dia lalu memberitahukan bahwa ada seorang pria yang datang mencarinya dan Ugyom. Pria itu bahkan sudah mengalahkan Seung-sik di ruang band. Setelah mendengar informasi itu, Ugyom lalu berdiri dan akan pergi menemui Kiso. Saat mereka sampai di ruang band, Kiso terlihat sedang duduk santai menyambut kedatangan mereka. Yeonki lalu mengatakan kalau Ugyom tidak perlu ikut campur, karena ini adalah masalahnya. Setelah itu Yeonki lalu melepas kacamatanya dan mengajak Kiso untuk bertarung. Namun Kiso malah tertawa dan bertanya, apakah kali ini Yeonki tidak akan kabur lagi. Kiso bahkan memberikan kesempatan agar Yeonki bisa lari. Namun Yeonki malah menyerangnya dan Kiso bisa memblokir serangan itu dengan sangat mudah. 보내줄 때 가야지.